Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Taufikur Shodikin, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU MTS Taufikur Shodikin, yang saya hormati seluruh orang tua ataupun wali murid, siswa siswi baru MTS Taufikur Shodikin tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh siswa-siswi baru MTS Taufikur Shodikin tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kita masih ada dalam rangkaian kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah MTS Taufikur Shodikin tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak yaitu Rusdiman. Rusdiman itu singkatan ya. Rusdiman itu singkatan dari Pemuda Kurus Berbudi dan Beriman. Bapak asal dari Bekasi, sekarang sudah menikah dengan orang Selawi, makanya sekarang Bapak jadi orang Selawi Mekarsari ya, orang Mekarsari. Kemudian Bapak dulu berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Fisika. Sekarang Bapak di MTS Taufikur Shodikin ini mengajar mata pelajaran seni budaya. Ya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini Bapak diberikan tugas oleh pihak sekolah untuk memberikan materi tentang kegiatan belajar mengajar, kemudian metode pembelajaran, prestasi MTS, dan alumni di MTS Taufikur Shodikin. Oke, sebelumnya silakan kalian persiapkan buku catatan matsamanya ya. Kemudian jangan lupa, mudah-mudahan kalian sudah sarapan semua, sudah mandi semua, dan sudah siap mengikuti kegiatan matsama ini. Kita awali materi matsama ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, berkaitan dengan KBM atau kegiatan belajar mengajar di MTS Taufikur Shodikin, berarti itu berkaitan dengan mata pelajaran apa saja yang ada di MTS Taufikur Shodikin ini. Nah, perlu kalian tahu, kami MTS Taufikur Shodikin ini menggunakan kurikulum 2013 atau disebut sekarang mah kurikulum KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, mata pelajaran yang ada di MTS ini mungkin berbeda dengan mata pelajaran yang kalian dapatkan di SD. Kecuali kalau kalian ada yang berasal dari MI, maka sedikit sama ya. Oke, di MTS ini mata pelajarannya dibagi dua, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari Al-Quran Hadis, kemudian fikih, kemudian akidah akhlak, kemudian sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Selanjutnya ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada matematika, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, dan ada bahasa Inggris. Nah, itu kelompok A. Itu wah banyak ya, banyak namanya juga MTS kan. Tapi kelebihannya kalian di sini pelajaran agamanya akan lebih diperdalam lagi ya kalau di MTS itu. Selanjutnya ada kelompok B.
Mata pelajaran kelompok B itu terdiri dari ada seni budaya, ada PJOK ya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, ada prakarya, kemudian ada bahasa Sunda itu mulak wajibnya, dan ada baca tulis Al-Quran atau disingkat PTQ, dan yang terakhir ada pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Jadi itu mata pelajaran yang akan kalian dapatkan di MTS Tadbirus Shodikin. Adapun alokasi waktunya yaitu Al-Quran hadis 2 jam, kemudian akidah akhlak 2 jam, fikih 2 jam, SKI 2 jam, PPKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Arab 3 jam, kemudian matematika 5 jam, kemudian ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, terus seni budaya 2 jam, PJOK 2 jam, prakarya 2 jam, baca tulis Al-Quran 2 jam, dan PLH 2 jam. Jadi total adalah 50 jam per minggunya. Itu yang kalian dapatkan di MTS Tadbirus Shodikin ini. Nah, sistem pembelajarannya seperti apa? Dulu sebelum adanya pandemi Covid ini, kita belajar setiap hari itu mulai pukul 7.00 itu masuk kelas ya. Pulang sekolah itu pukul 12.40. Itu kegiatan setiap hari di sekolah. Biasa hari Senin kita upacara bendera, kemudian habis itu zikir berjamaah, dan hari-hari berikutnya biasa belajar. Hari Jumat kita ada jumsih dulu baru belajar, dan hari Sabtu seperti biasa belajar biasa. Seperti itu ya kegiatan kami. Cuman setelah ada pandemi Covid ini, maka kegiatan KBM di MTS Tadbirus Shodikin ini yaitu mengikuti kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah, prokes, protokol kesehatan dari pemerintah. Pada era pandemi ini, sekarang di tahun ajaran baru ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring terlebih dahulu. Daring ya, jadi dalam jaringan. Pelajaran kalian belajar di rumah masing-masing dengan melalui HP, menggunakan HP. Aplikasi apa yang kita gunakan yaitu aplikasi WA. Dan rencana ke depan kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya seperti ada Pijar, ada Xeon, kemudian Google Form dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang kita menggunakan aplikasi WA dulu. Terus anak-anakku sekalian, ketika pembelajaran berlangsung, kalian wajib mengisi absen di HP kalian masing-masing dengan cara menulis nama kalian di absen aja per mata pelajaran. Misalkan sekarang ada 3 mata pelajaran nih, ada ada akidah akhlak, bahasa Arab, misalkan fikih, maka di setiap mata pelajaran itu kalian harus mengisi absen di grup WA masing-masing per mata pelajarannya. Nah, masuknya jam berapa kalau daring? Kalau daring itu sebentar ya, masuknya jam 7:30, pulangnya tergantung, ada yang beresnya itu jam 10, ada yang 11, ada yang jam 12, tergantung nanti di jadwalnya. Nanti akan saya share jadwalnya ke grup WA masing-masing. Nah, setelah kita selesai melaksanakan proses pembelajaran, pasti di sekolah itu ada yang namanya kegiatan ujian. Ujian apa saja yang akan kalian laksanakan? Di antaranya ada yang namanya PTS, ya, penilaian tengah semester. Ada yang namanya PAS, penilaian akhir semester. Ada juga yang namanya PAT, penilaian akhir tahun. Dan ada juga ujian praktek bagi mata pelajaran yang mengadakan ujian praktek. Ada juga ulangan ujian. Nah, untuk sistem pelaksanaan ujian, terutama PAS dan PAT, di MTS Tadbirus Shodikin ini kita berbasis Android dan berbasis komputer. Jadi tidak menggunakan lagi kertas pensil ya, karena kita mau menuju sekolah yang berbasis digitalisasi, berbasis digital. Jadi nanti ujiannya kalian cukup menggunakan apa saja di rumah masing-masing dengan aplikasi yang telah kami sediakan. Itu lebih gampang.
Kalian nggak usah repot-repot bawa penghapus dan sebagainya. Jadi kalian tinggal isi saja di aplikasi tersebut dan nilai kalian akan langsung muncul di sekolah, langsung kami dapatkan nilai yang kalian peroleh seperti itu. Itu untuk sistem ujian di MTS Tapikus Sodikin. Nah, anak-anak sekalian, kurang lebih seperti itulah kegiatan pembelajaran di MTS Tapikus Sodikin ya. Di luar itu seperti biasa, kalau sebelum pandemi kita ada kegiatan ekstrakurikuler, tapi karena sekarang di pandemi itu di aturan pemerintah tidak boleh ada ekstrakurikuler, maka untuk sementara ekstrakurikuler di MTS Tapikus tidak kita laksanakan terlebih dahulu. Oke, anak-anak sekalian, sebelumnya jangan lupa ya, sambil menonton video ini kalian silahkan absen di kolom komentar di bawah. Kalian absen, ketik nama kalian, kelas kalian di kolom komentar. Kalau yang tidak absen maka jangan tidak hadir ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe, kemudian like, jangan lupa, kemudian share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa wajib di subscribe. Oke, next. Kemudian metode pembelajaran apa saja yang digunakan di MTS Tapikus Sodikin? Nah, saya rangkum saja di sini yang sering digunakan oleh guru-guru di MTS itu ada 7 metode pembelajaran, ya. Yaitu yang pertama ada metode konvensional yaitu ceramah, ada metode diskusi, ada metode tanya jawab, kemudian demonstrasi, kemudian eksperimen, ada resitasi atau resume, ada juga karya wisata atau belajar ke luar lingkungan sekolah. Nah, ceramah, bagaimana ceramah itu? Nah, seperti saya ini ceramah, menyampaikan materi ceramah, kalian nyatet seperti itu. Jadi saya menjelaskan, kalian mendengarkan, itu ceramah yang saya digunakan ya. Kemudian yang kedua ada diskusi, memungkinkan kalian bisa berdiskusi dengan teman yang lain. Contohnya dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang satu, yang berikutnya ada yang kebagian tugas untuk menjelaskan, ada yang bertanya, ada yang mencatat dan sebagainya. Jadi kalian bisa lebih komunikatif dengan teman kalian. Yang ketiga ada metode tanya jawab, yaitu metode yang memberikan kesempatan untuk kalian bertanya dan untuk kalian menjawab. Entah itu kalian menjawab pertanyaan teman atau menjawab pertanyaan guru. Terus kalian juga bisa bertanya kepada teman atau kepada guru seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada metode demonstrasi, yaitu peragaan ya. Jadi kalian menyaksikan peragaan yang diperagakan oleh guru. Misalkan di materi IPA ada materi hukum Archimedes. Nah, kalian itu di sini kalian melihat di sana, nah, guru di sini membawa alat demonstrasinya, yaitu ada aqua gelas, aqua botol, misalkan diisi air, ada garam, ada telur. Nah, kemudian ada yang di air diisi garam, dikuceklah air itu, kemudian sehingga gelas telur itu ada yang mengambang, ada yang melayang, ada yang tenggelam, seperti itu. Nah, itu contohnya demonstrasi, kalian menyaksikan, mungkin guru dibantu oleh beberapa teman kalian di depan sini. Yang selanjutnya ada metode eksperimen, yaitu percobaan. Nah, metode eksperimen ini kalian membuktikan teori yang ada di buku ya, bisa jadi learning by doing, terus atau learning by project gitu ya, berdasarkan percobaan. Contohnya bisa diterapkan di materi IPA, prakarya atau seni budaya. Kalian bisa membuat sebuah eksperimen atau percobaan. Bagaimanakah misalkan kalau di seni budaya memadukan warna merah dengan warna kuning jadi apa dan sebagainya. Kalau di IPA sudah jelas ya, kalian melakukan banyak percobaan atau eksperimen. Selanjutnya ada metode resitasi atau resume, yaitu metode yang digunakan memberikan kesempatan kalian untuk bisa meresume materi yang disampaikan. Misalkan saya menjelaskan nih, nah kalian mencatat hal-hal penting apa yang saya jelaskan. Itu metode resitasi. Kemudian ada metode yang terakhir yaitu karya wisata, yaitu pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Misalkan kayak kemarin kita pergi ke Minat Ka'bah ya yang di Garut, atau kita pergi ke kebun binatang, mempelajari hewan-hewan yang ada di sana. Kita pergi ke pantai, mempelajari hewan-hewan laut atau suasana di laut dan lain sebagainya. Kita pergi ke museum geologi yang ada di Bandung atau ke tempat-tempat pembelajaran lainnya. Kita bisa pergi ke ke candi
Candi Borobudur yang ada di Jogja. Nah, itu salah satu contoh kegiatan studi tour atau karya wisata. Itu metode pembelajaran yang dilaksanakan di MTS Taufikus Shodikin. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya, seperti apakah prestasi yang diperoleh oleh MTS Taufikus Shodikin ini? Ada banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh MTS Taufikus Shodikin ini, terutama di bidang olahraga, yaitu sudah tidak asing lagi lah, paling kalian pasti sudah tahu bahwa MTS ini terkenal dengan prestasi polinya. Olahraga poli, kita sering memenangkan pertandingan poli, baik itu di ajang kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga sering berprestasi di bidang kepramukaan, di bidang kepaskibraan, di bidang seni, yaitu seni kaligrafi ya. Kita sering mendapatkan prestasi di bidang-bidang tersebut, dan di bidang lainnya juga ada. Nah, kemudian berkaitan dengan alumni. Banyak sekali alumni MTS Taufikus Shodikin yang diterima di sekolah-sekolah favorit. Contohnya banyak dari alumni kita yang diterima di Bakom SMA 13 ya, ada yang diterima di KBU, ada juga yang melanjutkan ke SMK 8 Garut atau di Jengjing, ada yang lanjut ke SMK PGRI, ada yang ke SMK BSM, ada yang ke SMA Al-Fatah, ada juga yang pesantren dan lain sebagainya. Itu alumni kita alhamdulillah banyak yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Jadi kalian juga nanti sesudah lulus dari MTS ini untuk siswa baru, jangan lupa dilanjutkan sekolahnya ya, ataupun itu mau ke SMA mau ke SMK atau mau kemana terserah. Yang penting kalian jangan putus sekolah hanya sampai MTS saja. Jadi harus lanjut ke tingkat-tingkat berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, barangkali ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Ketik saja pertanyaannya, nanti insya Allah kalau ada waktu atau nanti bisa saya jawab langsung ke kalian seperti itu di video berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mungkin cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat menerima materi yang saya sampaikan dan dapat memahami seperti apa pelaksanaan pembelajaran di MTS Taufikus Shodikin ini. Kemudian Bapak mengingatkan, walaupun kalian berada di rumah masing-masing, jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian membatasi mobilitas kalian karena sekarang masih dalam keadaan PPKM ya, batasan kegiatan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga telah mensubscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di materi berikutnya. Saya Rusdiman, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.